Halo semua, bertemu lagi di channel Bu Nimas. Ini membahas tentang teorema Pythagoras ya. Ini adalah video yang pertama, yaitu membahas nanti tentang pengenalan teorema Pythagoras. So, apa aja itu? Stay tune terus ya. Hal-hal yang harus kalian ketahui, yang pertama penggunaan eksponen atau penggunaan bilangan kuadrat, yang kedua menyelesaikan akar kuadrat, yang ketiga bisa menyelesaikan suatu persamaan, dan yang terakhir yang keempat kalian dapat menyelesaikan operasi hitung inverse atau operasi hitung terbalik. Oke, kita lanjut. Apa itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi ada suatu segitiga siku-siku. Di mana siku-sikunya? Yang di sini. Berarti namanya ini segitiga siku-siku. Dan teorema Pythagoras digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga yang belum diketahui pada segitiga siku-siku. Lanjut ya. Rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nanti kita lanjut ke latihan soal. Apa yang perlu kita ketahui? Yang kita ketahui yang pertama adalah sisi A, B, dan C. Yang pertama sisi C dulu. Sisi C yang disebut adalah hipotenusa. Hipotenusa adalah tepat di seberang atau di hadapannya sudut siku-siku. Jadi kalau di sini ada sudut siku-siku, berarti di sisi di depannya yang mana? Berarti yang sebelah sini. Ini adalah sisi hipotenusanya. Ini yang ini, sisi miring ini bisa disebut sisi miring. Nah, kalau dia seperti ini segitiga siku-sikunya, hipotenusanya yang mana? Yang di depannya sudut siku-siku. Di depannya berarti yang sebelah sini. Nah, ini adalah hipotenusa. Kalau bentuknya seperti ini, tetap di depannya sudut siku-siku. Di sini. Ini adalah sisi hipotenusa. Sisi hipotenusa adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Jadi sisi yang paling panjang itu disebut sisi C atau sisi hipotenusa. Sekarang sisi A dan B yang kita cari. Sisi A dan B disebut sisi siku-siku. Sisi siku-sikunya adalah yang membentuk sudut siku-siku. Jadi kalau ini ada sudut siku-siku, berarti sisi siku-sikunya adalah yang sebelah sini. Nah, sisi yang tegak dan sisi yang mendatar ini adalah sisi-sisinya. Ini bisa disebut A, yang berdiri disebut B, terserah. A dan B sama aja penempatannya ya. Yang di sini berarti sisinya yang mana? Ya, sisinya yang ini. Kalau yang ini, oke, ini adalah sisi-sisinya. Jadi ini adalah sisi-sisinya A atau B. Sisi C-nya berarti yang di sebelah sini. Yang hipotenusa tadi adalah sisi C. Sekarang contoh soal yang pertama. Soal yang pertama, cari X-nya. Nah, X ini berarti apa X ini? Ya, hipotenusanya. Berarti kalau cari sisi hipotenusa atau sisi C. C yang dicari. Rumusnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A nya berarti sisi ini, A 3 kuadrat. B nya adalah 4 kuadrat. C nya adalah X kuadrat. Nah, sekarang kita hitung 3 kuadrat tambah 4 kuadrat berarti 9 ditambah 16 sama dengan X kuadrat. Berapa 9 tambah 16? 25. Nih, 25 sama dengan X kuadrat. Nah, yang dicari adalah X nya saja. Berarti adalah X sama dengan akar dari 25, ya kan? Karena ini tadi sini adalah X kuadrat. Nah, kita mau mencari X nya saja, berarti adalah akarnya ini. Akarnya X kuadrat berarti akar 25. Berapa akar 25? 5. Oke, jadi dapat. Jadi jawabannya adalah sisi X adalah 5 cm. Nah, soal yang kedua di sini ada 3, 9, dan Y. Kalian tentukan dulu titik A, garis A, B, dan C. Yang C ini pasti jelas. C adalah sisi miring atau sisi yang berada di depannya sudut siku-siku. Sini ada sudut siku-siku. Berarti sisi miringnya adalah sisi Y.
Jadi sini adalah sisi C, ini adalah sisi A, sisi B. A dan B sembarang aja, terserah, bolak-balik sama aja. Sekarang kita masukkan ke rumus. A nya berarti 3 kuadrat, B nya adalah 9 kuadrat, C nya adalah Y. 3 kuadrat sama dengan 9 kuadrat sama dengan 81. 9 ditambah 81 sama dengan 90. Nah, ini diminta adalah Y saja, karena ini kan Y kuadrat, ini Y aja yang diminta, berarti Y adalah akar dari 90. Akar 90 bisa nggak? Karena nggak bisa, kita bagi 90 adalah 9 dikali 10. Ini kalian akar 9 berarti 3, akar 10 tetap. Oke, selesai. Jadi sisi Y adalah 3 akar 10 cm. Oke, sini bisa dipahami ya. Lanjut soal yang ketiga, 8 E dan 20. Sisi A nya yang ini adalah sisi A, ini adalah sisi B, dan sisi C nya adalah yang 20. Ini adalah sisi C. C adalah sisi yang miring ya kan, sisi yang di depan sudut segitiga. A nya adalah 8 kuadrat, B nya adalah E kuadrat, C nya adalah 20 kuadrat. 8 kuadrat adalah 64, E kuadrat tetap, 20 kuadrat adalah 400. Nah, supaya 64 nya hilang, ini tinggal dikurangi 64. Ini juga 64 supaya hilang. 64 dikurangi 64 habis. Jadi sini tinggal E kuadrat. 400 kurangi 64 sama dengan 300 berapa? 10 berarti 336 kan? 336 berarti E adalah akar dari 336. Oke, sampai sini juga enggak apa-apa. Ini selesai. Jadi E adalah akar 336. Oke, lanjut soal yang keempat. Tentukan dulu sisi hipotenusanya. Sisi hipotenusa adalah yang di depannya sudut siku-siku. Ini adalah hipotenusa, berarti sini adalah sisi C. Yang ini sembarang aja, sini A boleh, sini B. Jadi A nya adalah 12 kuadrat, B nya adalah H, C nya adalah 15 kuadrat. Berapa 12 kuadrat? 144. H kuadrat tetap, 15 kuadrat adalah 225. Nah, supaya hilang ininya, ini jadi dikurangi 144. Ini juga dikurangi 144. Oke. Nih, 144 dikurangi 144 habis. Di sini jadi tinggal H kuadrat. Nah, 225 dikurangi 144 berapa? Sama dengan 81 ya kan. 225 dikurangi 144 sama dengan 81. Jadi berapakah H? H berarti adalah akar dari 81. Akar dari 81 adalah ya 9. Oke, selesai. Jadi dapat hanya adalah 9 cm. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut soal yang kelima. Ada sebuah tangga dengan panjang 17 meter disandarkan pada tembok. Jika jarak ujung bawah tangga dengan tembok adalah 8 meter, maka tinggi tangga diukur dari tanah adalah. Nah, pertama kalian gambar dulu seperti apa. Nah, ini jadi anggap ini adalah tangga 17 meter.
kemudian jarak dari ujung bawah tangga ini ke sini ini adalah 8 meter. Nah, tentukan tinggi tangga diukur dari tanah, jadi ininya, tinggi ininya ini berapa ya. Tentukan dulu siku-sikunya, siku-siku pasti ini, berarti hipotenusanya yang mana, sisi yang ini adalah C adalah hipotenusa, yang A dan B adalah sisi siku-sikunya. Masukkan ke rumus. Rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A nya adalah 8, ini kan. B nya enggak tahu, C nya adalah 17. 8 kuadrat adalah 64, 17 kuadrat berapa? 289. Oke, kayak tadi 64 berarti sini kurangi 64, sini juga kurangi 64. Habis, jadi tinggal B kuadrat sama dengan 289 dikurangi 64, sini 5, nah 225. Jadi B adalah akar dari 225. Berapa akar 225? Iya, 15. Oke, jadi kita dapat ditentukan tinggi tangga diukur dari tanah adalah 15 meter ya, bukan cm, salah ini, 15 meter. 15 meter. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Jadi caranya cari dulu tentu A, B, dan C. Masukkan ke dalam rumus, selesai, dapatlah yang ditanya. Nah, ini ada dua latihan soal ya, 2 buah soal segitiga. Nah, soalnya ini kalian harus menyatakan sisi yang belum diketahui itu sisi apa, sisi segitiga atau sisi hipotenusa. Jadi kan kalau yang ini ada 18, 22 dan F ini sisi apa, sisi segitiganya atau sisi hipotenusanya. Yang ini G-nya itu apa dulu, sisi segitiganya atau hipotenusanya. Nah, kalau sudah diketahui sisi apa yang belum diketahui, nah sekarang ditentukan panjangnya berapa. Jadi kalian harus menghitung panjangnya berapa dengan rumus yang tadi ya kan. Rumus teorema Pythagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat untuk menentukan F dan G. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang refleksi rumus yang digunakan untuk menentukan sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui disebut ya rumus teorema Pythagoras. Yang kedua, sisi yang membentuk sudut siku-siku pada segitiga disebut sisi yang membentuk sudut siku-siku adalah ya sisi siku-siku. Sisi yang selalu terletak langsung di seberangnya hadapan sudut siku-siku dan merupakan sisi terpanjang disebut sisi hipotenusa. Yang keempat, untuk mencari panjang sisi jika masih berbentuk bilangan kuadrat, maka kita harus menggunakan akar kuadrat. Jadi kalau masih bentuk bilangan kuadrat, kita harus mencarinya dengan akar kuadrat. Pada rumus teorema Pythagoras, huruf A dan B melambangkan iya, sisi siku-siku. Pada rumus teorema Pythagoras, huruf C melambangkan hipotenusa. Benar atau salah? Tidak masalah di urutan mana kalian meletakkan sisi siku-siku di A atau B, karena sifat penjumlahannya adalah komutatif, bolak-balik hasilnya sama. Jadi A duluan atau B duluan juga hasilnya juga sama, berarti dinilai benar ya. Refleksinya seperti ini. Jadi ada teorema Pythagoras, ada sisi siku-siku, ada sisi hipotenusa, dan ada akar kuadrat, dan rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, itulah video pembahasan tentang pengenalan teorema Pythagoras. Untuk video selanjutnya, Bunimas akan membahas bagian kedua,
yaitu tentang menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. So, stay tune aja ya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Ciao.